وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين، اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia, wabil khusus nikmat dan karunia bertemu kembali dengan bulan Ramadan yang alhamdulillah kita sudah mulai mau masuk di pertengahan bulan Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah yang kita lakukan dalam ibadah saum kita dan amal-amal soleh yang kita iringkan di dalam ibadah saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memandang nanti di yaumil qiyamah dengan pandangan ridha kepada kita dan kita dimasukkan ke dalam surga Ar-Rayyan insyaallah. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Al-Ikhlas yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini berhubungan dengan tafsir, insyaallah kita akan sedikit tadabbur surah At-Tin yang sudah sama-sama kita hafal bersama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaytuni wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. Ya ikhwatal iman, yang pertama Allah Subhanahu wa taala di sini ada beberapa hal yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tin ini. Allah Subhanahu wa taala dinamakan surat At-Tin sini, surat At-Tin. Kita tahu bersama nama At-Tin ya. Insyaallah semuanya tahu buah tin. Buah tin, buahnya manis. Banyak juga tumbuh di Indonesia. Ya. Termasuk juga nanti ada zaitun. Ada gunung Sinai. Dan juga ada Makkah yang kita kenal bersama, kota suci umat Islam yang terdapat di dalamnya Ka'bah Al-Musyarrafah. Pada ayat-ayat pertama atau 3 ayat pertama, Allah Subhanahu wa taala di sini bersumpah dengan beberapa makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wat-tini waz-zaitun. Allah mulai ayat ini dengan sumpahnya, dan Allah Subhanahu wa taala menegaskan demi buah tin dan buah zaitun. Demi bukit Tursina, bukit Sinai, gunung Sinai. Kemudian wa hadza al-baladil amin, dan juga demi negeri Mekah yang aman ini. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala berhak untuk bersumpah atas setiap makhluknya. Namun sebaliknya, makhluk tidak boleh bersumpah kecuali atas nama Allah Subhanahu wa taala.
karena sumpah merupakan bentuk pengagungan dari sesuatu. Maka seorang makhluk tidak boleh mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, hatta Rasulullah. Maka kita sebagai seorang mukmin hendaknya harus bersumpah itu hanya dengan atas nama Allah Subhanahu wa taala. Maka huruf waw di sini, wattini wazaituni wa turi sinin wa hadzal baladil amin, huruf waw yang dimulai dari setiap ayat di 3 ayat ini adalah dinamakan dengan waw sumpah, atau dalam bahasa Arab disebut dengan wawul qasam, ya, termasuk salah satu huruf yang digunakan untuk bersumpah. Temannya ada ba, ya, billahi, ada juga huruf ta, tallahi. Jadi kalau ada yang mengatakan wallahi, tallahi atau billahi, maka itu adalah bentuk sumpah. Tapi kalau dia bilang wallahu, itu bukan sumpah, harus wallahi, harus kasrah, ya, atau harus baris bawah terakhirnya. Tapi kalau wallahu maka tidak dinamakan sumpah. Maka sekali lagi di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas nama makhluknya. Dan Allah Subhanahu wa taala berhak dan dibolehkan untuk bersumpah atas semua makhluknya, karena hal itu merupakan bentuk keistimewaan atau urgensi dari setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang digunakan untuk bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari banyak ayat nanti kita sering baca wadduha, kemudian wal laili was samai dan lain sebagainya. Banyak sekali makhluk-makhluk Allah SWT yang digunakan bersumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hal tersebut menunjukkan urgensi dan kemuliaan serta pentingnya makhluk-makhluk tersebut. Di sini yang pertama Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan buah tin, yang artinya buah tin ini berarti ada keistimewaan, bukan sembarang buah atau sembarang pohon di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti ada hal yang ingin disampaikan di situ. Dan para mufassir juga mereka mengatakan bahwa yang dimaksud dengan buah tin di sini, oleh sebagian ahli tafsir mereka mengatakan bahwa yang dimaksud pada kalimat tersebut adalah tempat tinggalnya Nabi Nuh alaihissalam, yaitu di Damaskus, karena di situ banyak sekali terdapat buah tin. Ya. Juga termasuk az-zaitun, demi buah zaitun atau dengan pohon zaitun. Ini pohon yang juga Masya Allah. Dan sebagian mufassir mengatakan bahwa yang dimaksud dengan az-zaitun di sini adalah Baitul Maqdis, karena buah zaitun itu terdapat paling banyak dari segala bentuknya, macam-macam buah zaitun itu. Ada yang hitam, ada yang kuning, ada yang hijau, banyak sekali ragamnya. Itu banyak sekali terdapat di Palestina. Nanti hampir setiap rumah di Palestina itu ada pohon zaitunnya, subur sekali di situ dan gede-gede pohon zaitunnya. Nah, ini kemarin dengar cerita Syekh Saifuddin itu yang orang Palestina itu bercerita tentang buah zaitun di situ. Ya, luar biasa kata dia. Banyak sekali tumbuhan zaitun di situ, pohon zaitun, dan hampir setiap rumah ada pohon zaitunnya dan besar-besar. Sehingga sebagian mufassir mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan zaitun adalah Baitul Maqdis atau Palestina. Ya. Ini kemudian mufassir yang lainnya mengatakan bahwasanya at-tin ini melambangkan tentang halawah, manis. Sehingga sebagai seorang mukmin, jika bercermin dan belajar dari buah tin, maka hendaklah dia senantiasa memberikan sesuatu yang menyenangkan kepada orang lain.
ketika bertemu maka hendaknya dia selalu bermuka yang tidak masam, senantiasa ceria, tersenyum antar sama. Wa zaitun, dan buah zaitun ini atau pohon zaitun melambangkan tentang kejernihan, ketulusan, sehingga seorang mukmin ini hendaklah senantiasa menjernihkan hatinya dari setiap kotoran hati. Ikhlas dalam beramal, ketika menolong orang tanpa pamrih dan lain sebagainya. Ini zaitun. Dan Rasul SAW menamakan zaitun itu dengan pohon keberkahan. Bahkan Nabi SAW beliau memerintahkan para sahabat itu untuk senantiasa menggunakan buah zaitun, baik memakannya ataupun digunakan untuk yang lainnya. Ya, kata Nabi SAW, "Kulu minat zaitun waddahinu bihi fa innahu syajaratun mubarakah." Ya, makan buah zaitun, kemudian pakai minyaknya itu pakai untuk minyak rambut dan lain sebagainya. Karena sesungguhnya zaitun adalah salah satu pohon keberkahan, kata Nabi SAW. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga bersumpah dengan Gunung Sinai. Gunung Sinai. Gunung Sinai ini adalah salah satu tempat Nabi Musa alaihissalam menerima wahyu. Waturi Saina. Ya. Ketika Nabi Musa alaihissalam pertama kemudian menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, ini gunung, salah satunya Gunung Sinai yang menjadi perbatasan saat ini, perbatasan antara Mesir dengan Palestina. Ini kemudian yang terakhir di ayat yang ketiga Allah SWT bersumpah dengan kota Makkah. Makkah yang Masya Allah merupakan salah satu atau kiblat yang kedua setelah Baitul Maqdis dahulunya. Ya, sekarang dan sampai sekarang menjadi kiblat kaum muslimin. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah di situ dengan Al-Baladil Amin, disifati oleh Allah Subhanahu wa taala kota atau negeri Makkah ini dengan negeri yang sangat aman. Sehingga sampai sekarang alhamdulillah dijaga keamanan daripada negeri tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa Allah Subhanahu wa taala bersumpah? Maka dengan semua makhluk-makhluk ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah bahwasanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, yang terbaik di antara makhluk Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sekali kita sebagai manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk yang paling sempurna di antara makhluk Allah. Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Tidak ada yang lebih sempurna penciptaannya di antara makhluk-makhluk Allah SWT daripada manusia. Oleh karenanya, apapun kondisi manusia, salah satu faidah daripada ayat ini, maka tidak boleh kita kemudian menghina manusia. Tidak boleh kita menghina atau merendahkan manusia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Meskipun ada di antara kita yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
dalam hal bentuk penciptaan sedikit, bukan tidak sempurna, ada yang dikurangi sedikit. Tapi tidak berarti kemudian yang disebut cacat lah ya, bahasa sekarang orang cacat atau disabilitas ya. Tapi itu semua tidak kemudian mengurangi kesempurnaan ciptaan manusia. Sehingga sekali lagi faidah daripada ayat ini, tidak diperbolehkan kita kemudian menghina atau mengejek, bahasa kita, merendahkan manusia yang lainnya. Karena sungguh kata Allah, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Tidak ada celah kekurangan dalam penciptaan manusia itu. Akan tetapi perlu diingat, setelah sempurna ciptaannya, nanti seperti apa, kemudian apa yang menjadikan manusia ini bisa mendapatkan kemuliaan, kesempurnaan ciptaan tersebut, syaratnya adalah di ayat yang ke-6. Tapi sebelum Allah Subhanahu wa taala menyampaikan itu, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwasanya Allah juga bisa mengembalikan kemuliaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia tersebut kepada tempat yang paling rendah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kemudian kami juga dapat mengembalikan dia kepada tempat yang serendah-rendahnya, yang paling rendah. Dan hal tersebut kuncinya terdapat pada ayat yang ke-6. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat falahum ajrun ghairu mamnun. Ternyata kunci yang menjadikan manusia menjadi hamba yang betul-betul dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan, menjadi hamba yang tidak hanya sempurna ciptaannya, bentuknya, namun mendapatkan kemuliaan posisi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Syaratnya adalah al-iman wal amalus salih, keimanan dan amal saleh. Ini yang menjadikan kemudian manusia itu di selain sempurna bentuknya, maka dia pun kemudian akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah SWT. Bahkan bisa lebih mulia kedudukannya, bisa saja lebih mulia kedudukannya dari malaikat-malaikat Allah. Jadi manusia yang tinggal di bumi ini dengan bentuk ciptaan yang paling sempurna, tidak hanya bagus rupanya, namun juga bisa mendapatkan posisi yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal saleh, bukan dengan yang lainnya. Manusia terhormat atau bisa mulia di sisi Allah bukan karena pangkat dan jabatannya. Letak kemuliaan seorang hamba di sisi Allah bukan terletak pada banyaknya harta yang dimiliki. Bisa saja orang yang hidup beratapkan langit lebih mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ketimbang orang yang hidup di istana yang megah, dikarenakan keimanan dan kedekatannya kepada Allah SWT berbeda. Bisa saja mereka yang hidup beratapkan langit, bajunya tidak pernah ganti, misalkan hanya beberapa helai saja dia punya, bisa dia lebih mulia di sisi Allah dengan orang yang hidup di istana, bajunya harganya luar biasa, bisa satu helai bajunya bisa untuk membeli kendaraan misalnya,
belum tentu itu menjamin kemuliaan orang tersebut. Bisa saja orang yang dipandang hina di masyarakat tidak dilihat karena dia tidak punya apa-apa, namun bisa saja ia lebih mulia di sisi Allah SWT karena perbedaan antara iman dan amal salehnya. Jadi sekali lagi, ukuran kemuliaan di sisi Allah SWT dalam syariat kita itu bukan terletak kepada materinya, akan tetapi terletak kepada keimanan dan amal salehnya. Luar biasa lagi jika orang yang sudah diberikan pangkat, orang yang diberikan jabatan, orang yang diberikan karunia, diberikan harta, luar biasa lagi kalau dia kemudian bisa dengan semua itu, dia bisa beriman kepada Allah dan kemudian dia bisa beramal saleh dengan semuanya. Ini lebih luar biasa lagi. Mendapatkan dua kebaikan di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Di dunia diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia pergunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di akhirat pun kemudian dia mendapatkan balasan daripada kebaikan dan ketaatan yang dilakukan dengan setiap karunia yang diberikan oleh Allah SWT. Sehingga sekali lagi, ukuran yang bisa mengangkat derajat manusia di sisi Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kemuliaan dan keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala setelah disempurnakan, diistimewakan penciptaannya oleh Allah. Maka kalau mau mendapatkan kesempurnaan atau bentuk keistimewaan dan kemuliaan di sisi Allah, maka jangan tanggal, jangan dilupakan, jangan sampai kosong dirinya dengan iman, dan bukti daripada keimanannya adalah amal saleh. Amal saleh. Iman saja tidak cukup, harus beramal saleh. Amal saleh saja tidak bisa, harus ada iman. Jadi keduanya ini adalah satu atau dua hal yang saling berkaitan, yang tidak boleh kemudian dipisahkan. Seorang mukmin tidak cukup kemudian dia mengatakan dirinya beriman. Makanya definisi iman itu adalah apa yang kemudian diyakini dan diikrarkan, diyakini dalam hati, kemudian diikrarkan oleh lisan dan dibuktikan oleh amal perbuatan. Jadi tidak cukup kemudian kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian tidak ada buktinya. Itu omdo namanya. Omong doang. Tidak cukup keimanannya hanya sebatas ucapan. Harus ada pembuktian daripada ucapannya, yaitu amal saleh. Harus mengerjakan syariat, amal-amal perbuatan atau tuntutan-tuntutan syariat, konsekuensi daripada ikrar tersebut. Ada salat, ada saum, ada haji, ada amal-amal yang lainnya, ibadah-ibadah yang lain. Ini merupakan pembuktian daripada ikrar keimanannya tadi, ucapannya. Sehingga tidaklah kemudian dikatakan seorang mukmin itu sempurna keimanannya kecuali setelah dia berucap, kemudian dia pun membuktikan ucapannya dengan perbuatan, amal saleh. Maka kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, keistimewaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, derajat yang mulia adalah jika kita betul-betul beriman kepada Allah dan membuktikan keimanannya dengan amal saleh. Bentuk kemuliaannya adalah pahala yang tidak pernah ada putus-putusnya.
Seseorang yang sudah beriman kemudian beramal saleh, maka baginya ajrun ghairu mamnun, pahala yang tidak ada putus-putusnya, sebagai investasi dia ketika nanti kembali di akhiratnya Allah SWT. Pahala yang tidak terbatas, yang tidak ada putus-putusnya. Artinya seseorang akan diberikan pahala atas amal perbuatannya jika amal perbuatannya itu dilandasi dengan keimanan. Kalau kita mau mendapatkan pahala dalam setiap perbuatan kita, maka tidak boleh kemudian amal perbuatannya kosong daripada iman, yaitu diniatkan tulus. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Harus ikhlas, dipersembahkan dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya sekedar beramal. Makanya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, orang kafir meskipun dia beramal sebanyak apapun, dia bangun masjid megah, tidak akan ada pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena ketiadaan iman. Maka syarat amal seseorang itu diterima, ya, harus berdasarkan iman. Harus ada iman, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala yang berhak dia persembahkan setiap perbuatan kebaikan yang dilakukannya, yang disertai dengan contoh atau bimbingan atau petunjuk dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa risalahnya. Ini syarat amal kita bisa kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, didasari dengan niatan ikhlas karena Allah, sebagaimana diberikan petunjuk tersebut oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik berupa ucapan beliau atau perbuatan beliau atau ketetapan yang beliau tegaskan di masa hidup beliau alaihi salatu wassalam. Ini kemudian menjadi syarat amal kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak dengan itu, maka tidak akan ada kemudian bekasnya. Tidak akan ada bekas daripada amal perbuatan kita. Setelah beramal ya sudah selesai, tidak akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Sehingga Allah Subhanahu wa taala sangat mewanti-wanti kita agar dalam setiap amal perbuatan kita jangan sampai ada sesuatu yang disisipkan selain keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ada riya, jangan ada embel-embel yang lainnya. Jangan pingin ini dan itu. Ketika berpuasa misalkan, maka orang yang puasanya mendapatkan pahala dan mendapatkan fadilah dari puasanya, Allah Subhanahu wa taala melalui lisan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditegaskan bahwa orang yang mendapatkan ampunan, orang yang mendapatkan fadilah dari puasanya adalah mereka yang berpuasa dengan apa? Dengan iman dan ihtisab. Dia yang hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, bukan mengharapkan agar dilihat paling alim oleh orang lain atau disukai oleh kawan-kawan atau disukai oleh keluarga dan kerabat yang lainnya. Tidak, tapi ihtisaban. Setelah dia pembuktian daripada apa? Keimanan yang dibuktikan dengan menjernihkan semua niatannya dari selain Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kunci
pokok yang menjadikan kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah iman dan amal saleh. Jika tidak, maka ingat kata Allah Subhanahu wa taala, meskipun bentuknya bagus, meskipun bentuknya paling sempurna, penciptaannya paling masya Allah istimewa, bisa nanti radadnahu asfala safilin, bisa diposisikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pada posisi yang paling rendah, di bawah makhluk yang paling rendah. Binatang lebih buruk, lebih rendah daripada binatang. Yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam ayat yang lainnya, mereka kata Allah, manusia yang sifatnya mereka lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, akan tetapi hatinya, pikirannya, akalnya tidak digunakan untuk memikirkan dan memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memahami tanda-tanda kekuasaan Allah, sehingga kemudian dengan itu dia beriman kepada Allah. Tidak digunakan sama sekali. Lahum adhanun la yasma'una biha. Dia punya, manusia ini penciptaannya luar biasa. Bukan hanya akal saja, kemudian dibekali juga dengan pendengaran yang istimewa. Dikasih pendengaran, kemudian dengan pendengarannya tidak digunakan untuk mendengar kebaikan, mendengar ajakan-ajakan ketaatan kepada Allah. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata, diberikan mata yang bagus oleh Allah SWT. Indah sekali matanya. Ada yang berwarna-warni, dihiasi dengan bulu mata yang cantik dan lain sebagainya. Tapi kemudian semuanya tidak pernah digunakan untuk melihat kebesaran Allah, melihat tanda kekuasaan Allah yang membuat dia beriman kepada Allah. Maka ulaika kal an'ami bal hum adall. Maka Allah SWT tegaskan, manusia seperti ini yang menanggalkan keimanannya, kemudian penciptaan, kesempurnaan ciptaannya tidak pernah kemudian menjadikan dia beriman kepada Allah, menjadikan dia beramal saleh, maka orang-orang seperti ini manusia-manusia yang baik bentuknya, namun posisinya persis seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu layaknya binatang kata Allah. Bahkan kata Allah, balhum adal, bahkan lebih rendah lebih hina daripada binatang. Kita tahu kuda, Pak? Tahu kuda, Pak ya? Binatang kuda. Coba kuda. Kalau kita lihat surat Al-Adiyat, والعاديات ضبحا فالموريات subha fa'atharna bihi naq'a fawasatna bihi jam'a. Ini sifat-sifat binatang kuda, seekor kuda binatang yang loyal kepada tuannya. Binatang tapi loyal kepada tuannya. Kuda perang itu kuda enggak punya pikiran dia. Enggak punya akal pikiran, enggak punya hati. Akan tetapi luar biasa loyalnya, dia membalas kebaikan tuannya. Setelah dikasih makan, dirawat oleh tuannya, begitu dipakai ke medan perang, luar biasa dia. Melaju begitu kencang, melajunya bukan mundur lagi, masuk ke dalam medan pertempuran di kerumunan musuh. Enggak peduli dia dia mau terkena sabetan pedang atau panah atau tombak, mati enggak peduli kuda itu. Yang penting bagaimana dia ketika sudah dipacu oleh tuannya yang setiap hari memberikan dia makan, memandikan, merawat dia, begitu kencang dia masuk. Pantas kemudian kuda binatang, dia bisa kemudian membalas kebaikan tuannya. Manusia ini sindiran sebenarnya. Al-Adiyat ini sindiran buat kita ini. Sindiran buat manusia.
kita seperti apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di hadapan pencipta kita yang memberikan makan kita, yang memberikan fasilitas kehidupan kita, yang menjadikan kita senyaman ini hidup di dunia Allah Subhanahu wa taala, dari pagi sampai kembali tidur kita sampai malam, sampai usia sekian Allah Subhanahu wa taala berikan semua fasilitas, semua kebutuhan yang kita inginkan, yang kita butuhkan dan kita perlukan. Seperti apa kemudian hubungan kita dengan Allah? Apakah lebih baik daripada kuda perang itu atau lebih buruk? Maka pantas kemudian Allah SWT katakan, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Kalau punya pikiran, akal pikiran, kemudian punya pendengaran, punya mata, tak pernah kemudian menjadikan dia mengetahui dia adalah seorang hamba yang diciptakan Allah oleh penciptanya, zat yang maha memberikan segala yang dia perlukan, dia butuhkan, kemudian tidak pernah dekat, tidak pernah tahu hal itu. Maka pantas kemudian Allah SWT katakan, ulaika kal an'ami bal hum adall. Persis seperti binatang yang tidak tahu apa-apa, enggak tahu karena enggak ada pikirannya. Dia punya pikiran, punya pendengaran, punya mata, tapi kan enggak bisa kemudian menjadikan dia seperti manusia. Persis seperti binatang, bahkan lebih rendah daripada binatang. Binatang masih bisa kemudian membalas kebaikan tuannya dengan mengorbankan dirinya untuk kebaikan tuannya, seperti kuda perang tadi. Tidak ada urusan kuda perang tadi, mau seperti apa dia, tidak ada urusan. Yang penting ketika sudah dipacu oleh tuannya, diminta tolong oleh tuannya untuk maju ke medan perang, maju saja dia. Ini lebih baik daripada manusia yang kemudian tidak menggunakan kesempurnaan ciptaan yang diberikan Allah untuk beriman kepada Allah dan mempersembahkan ketaatan berupa amal soleh kepada Allah SWT. Hati-hati, bisa kita lebih buruk daripada binatang. Wal'iyadzubillah. Maka kuncinya adalah jangan kemudian tanggal iman. Yakini dengan sebenar-benar keyakinan. Keyakinan ini, iman ini akan muncul dan akan makin bertambah volumenya seiring dengan keilmuan yang kita miliki. Jadi iman kita akan makin bertambah seiring dengan bertambahnya ilmu kita terhadap sesuatu yang kita yakini. Makanya dalam ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala tegaskan, fa'lam annahu la ilaha illallah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwasanya tidak ada Rabb, ilah yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Fa'lam, maka ketahuilah. Kita akan sampai kepada keyakinan dan keimanan tersebut dengan ilmu. Maka kemudian apa kaitannya dengan agama Islam ini? Agama ilmu. Kaitannya dengan ayat yang pertama turun kepada Nabi SAW, ayat yang berkaitan dengan ilmu. Iqra, bacalah. Baca ini adalah miftahul ilm. Kuncinya ilmu, membaca. Nah, maka kalau ingin keimanan seseorang itu seiring akan bertambah dia dengan bertambahnya ilmunya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai seorang mukmin hendaklah menuntut ilmu adalah menjadi pakaian yang tidak boleh ditanggalkan oleh seorang mukmin. Dia harus menjadi pakaian dia di setiap sepanjang usianya. Ilmu, menuntut ilmu, terutama ilmu yang menghantarkan dia kepada keyakinan kepada Allah, ilmu terhadap Rabbnya. Maka nanti kita akan bisa mengimani Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya,
dengan keimanan yang benar, dengan sebenar-benarnya, seiring dengan ilmu yang dimiliki. Orang yang punya orang yang mengetahui pasti tidak akan sama dengan orang yang tidak mengetahui. Orang yang bisa saja di antara kita ini volume keimanannya berbeda-beda persentasinya sesuai dengan tingkat keilmuannya. Maka ilmu itu sangat penting. Ya, ilmu apa saja bisa menghantarkan dia kepada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sumber ilmu semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya di setiap profesi, setiap kegiatan yang kita lakoni, hendaknya senantiasa mengikut sertakan Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi kita kembali, sesuatu yang menjadikan kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bukan materi-materi yang kita miliki, akan tetapi iman dan amal soleh kita. Materi yang kita miliki, rupa, bentuk, semua yang kita miliki ini hendaknya digunakan untuk menambah keimanan dan menjadi pembuktian keimanan kita dengan mempersembahkan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kemudian menanggalkan dua sifat tersebut, dua hal tersebut, nanti kita bisa kemudian tidak mendapatkan keistimewaan dan kemuliaan itu, bahkan bisa dihinakan sehina-hinanya dan serendah-rendahnya, lebih hina dan lebih rendah daripada binatang yang makhluk terendahnya atau makhluk yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala ingatkan kita, setelah kita mengetahui posisi kita, kemudian sarana yang menjadikan kita bisa berada di posisi tersebut, kita mengetahui bahwa semua itu diberikan oleh Zat yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian apa yang menyebabkan kita kemudian tidak percaya tentang adanya hari pembalasan? Allah bilang telah disediakan bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh pahala yang tidak ada putus-putusnya. Kapan diberikan? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Puncaknya adalah di hari akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Balasan. Maka tidak ada kemudian alasan bagi seorang mukmin untuk tidak percaya terhadap hari pembalasan atau hari kiamat atau yaumul akhirah. Tidak ada yang kemudian menjadikan alasan kita untuk tidak percaya dan tidak meyakini adanya hari pembalasan atau yang disebut dengan yaumul qiyamah atau yaumul akhirah atau yaumul jaza. Banyak sekali nama-nama hari akhirat atau hari kiamat tersebut. Maka jangan apalagi yang menyebabkan kamu tidak percaya terhadap hal itu. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah Subhanahu wa taala adalah hakim yang paling adil, seadil-adilnya penghakim nanti? Maka kalau di dunia ada seorang hakim yang adil, dia kemudian pasti akan di dunia kalau ada yang berbuat baik dikasih balasan, orang yang berbuat buruk kemudian dikasih balasan juga berupa hukuman dari perbuatan keburukannya. Maka Allah Subhanahu wa taala zat yang maha adil. Tidak ada kemudian alasan bahwa orang-orang yang saat ini mereka mentaati Allah dengan syariat-syariatnya kemudian disia-siakan begitu saja oleh Allah Subhanahu wa taala di suatu hari nanti, di hari akhiratnya Allah. Tidak ada kemudian dari kita yang boleh berpikir untuk apa ya kita salat saat ini, kemudian puasa saat ini, cuman begini saja, nanti dibalas nggak ya? Apa dibalas? Nggak dibalas juga kok. Ngapain juga kita berpuasa, kita sholat juga masih miskin begini.
Sudah sudah cari kerja ke sana kemari, dapatnya segitu-segitu aja. Buat apa? Alaihissallahu bihakamil hakimin. Ingat. Dan ingat kembali bahwa kemuliaan, keistimewaan kita di sisi Allah bukan karena materi, tapi karena iman dan amal saleh kita. Itu semua bisa menjadi bentuk di antara ujian keimanan kita dan amal saleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena bukan materi patokannya, akan tetapi bisa enggak kita kemudian beriman dan kemudian bisa mendekat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan iman dan amal salehnya. Ini intinya, ini kuncinya. Seperti apapun keadaan kita dalam hal duniawi kita, yang menjadi pokok atau kunci kemuliaan kita atau kebaikan kita di dunia tersebut, di dunia ini adalah sejauh mana kita kemudian bisa mengimani Allah dan bisa taat kepada Allah. Bukan sebanyak apa harta yang kita dapatkan, atau bukan juga setinggi apa jabatan yang kita jabat, yang kita miliki. Bukan itu ukuran kemudian. Sehingga kita salat bukan untuk jabatan, kita salat bukan untuk memperkaya diri. Meskipun ketika orang ibadah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala rezekinya, akan tetapi itu bukan menjadi tujuan yang utama. Tujuan yang utamanya adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala, zat yang sudah memberikan kita segala-galanya di dunia ini. Maka sekali lagi, ini adalah merupakan bentuk kita jangan sampai kemudian ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang bisa menyebabkan kita untuk mendustakan adanya hari pembalasan. Banyak sekali nanti bukti-bukti yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan bahwa kita tidak bisa lagi kemudian menyangkal adanya hari pembalasan. Salah satu buktinya, kalau dulu kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari ketiadaan, maka sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan kembali kita dari yang sudah ada, dibangkitkan kembali lagi, kan mudah sekali. Kalau orang sekarang membuat orang yang menemukan sesuatu, membuat merakit sesuatu, itu masa nggak bisa kemudian memperbaikinya kalau sudah rusak, sudah hancur? Bisa dong, lebih mudah, karena dari sebelum tidak ada saja dia bisa mengadakannya, apalagi yang sudah ada tinggal diperbaiki saja. Ini salah satu analogi saja ya, dari logika saja, pembuktian dari logika. Allah SWT Maha Kuasa. Kalau hanya sekedar membangkitkan kita, mengadakan kita lagi, ini sekarang orang kita sudah dari tidak ada kok diciptakan jadi ada seperti ini. Dulu kita ada nggak ada kita dulu. Dilahirkan, baru pleng dari segumpal dari setetes air mani. Dari setetes air mani diciptakan oleh Allah, dari tidak ada kita diciptakan oleh Allah kemudian jadi manusia. Itu mudah sekali bagi Allah. Apalagi sekedar untuk membangkitkan kita dari yang sudah ada sebelumnya, ini lebih mudah bagi Allah SWT. Maka tidak ada alasan kita untuk mendustakan hari kebangkitan, hari pembalasan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas semua itu. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sumpah Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kita merupakan makhluk yang terbaik dari sisi penciptaan. Bentuknya sudah paling mantap kita, paling istimewa manusia. Jangan sampai kita menjadi ciptaan Allah yang bagus casingnya saja, harus onderdil dalamnya juga mantap. Kita bisa memantapkan itu dengan iman dan amal saleh. Kalau cuman casingnya doang kita bagus, maka tidak akan ada nilainya di sisi Allah SWT. Sama saja dengan nanti akan menjadi sama saja menjadi kayu bakar api neraka nanti.
Di akhirat nanti dibuang-buang saja. Tidak ada keistimewaannya. Maka harus diperbagus isinya, yaitu dengan iman dan amal saleh, agar mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan sampai kemudian sebagai seorang mukmin keimanan kita tidak akan sempurna kecuali kita setelah meyakini adanya hari pembalasan atau yaumul qiyamah. Ini merupakan salah satu rukun iman kita. Rukun iman, tidak akan tegak keimanan kita kecuali setelah meyakini salah satunya adalah al-imanu bi yaumil jaza. Iman terhadap hari pembalasan, iman terhadap hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita, memberikan taufik dan pertolongannya kepada kita. Allah Subhanahu wa taala kekalkan hidayah dalam diri kita berada dalam keimanan, dan Allah Subhanahu wa taala berikan taufik kita untuk bisa mengiringi iman kita dengan amal-amal saleh, dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai ajal menjemput kita. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Demikian yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Biar tidak kosong kata Pak Jun ini. Ya, sudah ada jamaah. Mau ada pertanyaan? Tidak usah lah. Ada pertanyaan, Pak? Ibu? Tak usahlah. Ya. Lebih baik janganlah. Baik, itu yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.